Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Fitri Ekadiatina di pelajaran farmakognosi. Hari ini kita akan mempelajari tentang sediaan obat tradisional. Ayo, kira-kira kalian ini nggak kebayang nggak tentang sediaan obat tradisional itu? Pasti udah nggak asing kan di telinga kalian? Yuk kita belajar bareng-bareng apa itu sediaan obat tradisional. Nah, sebelum kalian mempelajari apa itu sediaan obat tradisional, coba Ibu mau tanya nih, kira-kira ada yang masih ingat nggak ya tentang pelajaran minggu lalu? Pelajaran minggu lalu itu kita ngebahas tentang Simplicia bahan nabati. Nah, kira-kira nenek ini lagi ngapain sih ya? Apa hubungannya gitu dengan Simplicia bahan nabati? Apakah ada yang masih ingat? Ya, nah yang digunakan oleh nenek-nenek yang ada di gambar ini adalah tentang pemanfaatan Simplicia bahan nabati, yaitu gambir. Apakah ada yang masih ingat? Nah, kalau kita minggu lalu sudah belajar tentang Simplicia bahan nabati, minggu ini kita akan belajar tentang sediaan obat tradisional. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Video pembelajaran berikut ini. Sebelum Ibu beralih ke pembelajaran hari ini, Ibu punya motivasi, yaitu sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Jadi, kalau kalian merasa hidup kalian itu sulit, hidup kalian itu susah, hidup kalian itu banyak tantangan, percayalah kalian itu adalah calon orang-orang yang sukses. Jadi, nggak ada orang sukses yang kerjanya hanya rebahan, hanya tidur-tiduran, hanya bermalas-malasan, karena orang sukses itu adalah orang yang telah mengalami kegagalan sebelumnya gitu. Jadi kalian jangan ada yang patah semangat kalau ngerasa emang hidup kalian itu susah, pelajaran ini susah. Tenang. Kalian itu calon orang sukses, dan calon orang sukses itu memang diuji dengan masalah yang seperti itu. Jadi tetap semangat ya. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kalian. Yang pertama itu kalian mampu menganalisis pengompokan obat tradisional. Selanjutnya kalian bisa menguraikan bentuk sediaan obat tradisional. Lalu kalian dapat menunjukkan bahan baku Simplicia dalam pembuatan obat tradisional atau jamu, dan kalian mampu merancang pembuatan sediaan cair obat tradisional atau jamu. Jadi dispesifikin nih, kita fokus ke jamu untuk perancangan pembuatan sediaan obat tradisionalnya ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini Ibu sudah menempatkan 5 jenis gambar, bukan 5 jenis gambar ya, 5 gambar. Nah, kira-kira di antara kalian ada nggak sih yang bisa ngerti kenapa sih Ibu itu naruh 5 gambar ini? Maksudnya apa ya? Ibu ngapain sih naruh-naruh gambar ini? Kira-kira apa ya? Ada yang bisa nebak nggak ya? Kalau yang bisa nebak, langsung aja tulis jawabannya ke dalam Mentimeter kalian ya. Nanti Ibu bacakan satu-satu setelah ini. Oke, betul. Jadi yang pertama itu ada gambar mbok jamu, kedua itu diapat stimuno, param, dan salep wasiat. Nah, kira-kira apa ya? Kalau dilihat dari khasiatnya sudah jelas berbeda dari kelima gambar ini. Terus kalau dilihat dari apanya lagi ya? Dari komposisinya pun berbeda dari lima jenis sediaan ini. Kira-kira apa ya? Tadi ada yang jawab betul tuh. Iya Bu, dari bentuk sediaannya beda. Ada yang cair, ada yang padat, ada yang semi padat. Ya betul. Jadi hari ini kita akan memfokuskan pembelajaran kita ini di bentuk sediaan obatnya gitu.
Bentuk sediaan obatnya itu jamu pun ada 3 bentuk sediaan, yaitu bentuk sediaan padat, semi padat, dan cair. Kita bisa lihat di gambar yang pertama ini ada nenek-nenek, ada mbok-mbok jamu, dia itu menuangkan jamu. Nah, itu udah jelas banget ya sediaannya itu dalam bentuk cair. Selanjutnya ada diapot, di situ udah kelihatan banget tuh sediaannya dalam bentuk kapsul. Terus Stimuno, tablet, terus salep wasiat, udah jelas ya namanya aja salep, berarti sediaannya semi padat. Dan yang terakhir itu ada sediaan param. Param itu sediaannya kayak bentuk lotion gitu, berarti apa? Semi padat ya. Oke, next kita lanjut ya. Oke, di slide selanjutnya Ibu punya 3 penggolongan obat tradisional. Yang pertama itu ada jamu, yang kedua itu ada obat herbal terstandar, dan yang ketiga itu ada fitofarmaka. Dilihat dari 3 logo penggolongan obat ini udah berbeda-beda ya. Kalau jamu itu logonya kayak dia ada ranting tumbuhan, ada daunnya. Tapi kalau obat herbal terstandar itu dia bintang 3. Dan sedangkan kalau fitofarmaka itu bentuknya itu lebih kompleks gitu. Kayak ada yang bilang kayak frozen ya, bentuknya seperti itu. Nah, kalau dilihat dari khasiatnya, kalau jamu itu khasiatnya berdasarkan empiris, tradisional, dan turun-temurun. Sedangkan khasiat obat herbal terstandar itu berdasarkan uji farmakologi, uji praklinis, dan uji toksisitas pada hewan. Nah, sedangkan kalau fitofarmaka itu khasiatnya berdasarkan uji farmakologi, uji praklinis pada hewan, dan uji klinis pada manusia. Untuk standarisasi kandungannya, kalau jamu itu belum dipersyaratkan, tetapi kalau obat herbal terstandar dan fitofarmaka itu udah harus ada standarisasi kandungan kimia bahan baku penyusunnya gitu. Nah, setelah tadi Ibu menjelaskan tentang penggolongan obat tradisional, kita akan beralih ke macam-macam bentuk sediaan obat tradisional. Oke, jadi tetap pantengin ya, tetap fokus ya. Yang pertama ada sediaan galenik atau ekstrak. Nah, bisa dilihat ya gambarnya di sini. Sediaan galenik ekstrak adalah sediaan kering, kental, atau cair. Dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok di luar pengaruh cahaya matahari langsung. Jadi, sediaan galenik ini bisa dalam bentuk sediaan kering, sediaan kental, atau cair gitu. Ya, lanjut ya. Oke, yang kedua ada dalam bentuk rajangan. Nah, dalam bentuk rajangan ini adalah sediaan obat tradisional berupa satu jenis simplisia atau campuran beberapa jenis simplisia yang cara penggunaannya dilakukan dengan mendidihkan atau menyeduh dengan air panas. Jadi mungkin kalau ada yang pernah main ke pasar tradisional, itu biasanya ada tuh tukang jamu yang jual jamu racikan gitu atau ramuan gitu dalam satu plastik itu dalam bentuk kering. Biasanya isinya ada kayu secang, terus jahe yang udah dikeringkan, dan macam-macam simplisia lainnya. Nah, nanti cara pemakaiannya itu tinggal diseduh di air mendidih atau nanti diseduh atau direbus gitu dengan air yang mendidih. Selanjutnya ada serbuk simplisia. Dilihat dari namanya aja serbuk ya. Berarti ini merupakan simplisia yang telah dikeringkan dan telah dijadikan serbuk. Nah, di penjelasannya di sini bilang bahwa serbuk simplisia adalah sediaan obat tradisional berupa butiran homogen dengan derajat halus yang sesuai, terbuat dari simplisia atau campuran dengan ekstrak yang cara penggunaannya diseduh dengan air panas. Jadi, cara penggunaannya ini masih sama, yaitu diseduh dengan air panas gitu. Kalau serbuk simplisia ini kita bisa bikin sendiri ya, kayak
Simplisia segar kita keringkan. Nah, setelah kering itu kalau misalkan mau biar ringkas, penempatannya, wadahnya, berarti kita bentuk, serbuk ini, kita haluskan lagi, seperti itu. Untuk selanjutnya ada serbuk instan. Nah, kalau serbuk instan ini dia udah lebih modern ya, karena dia sudah dipasarkan, udah bisa kalian dapatkan dengan mudahnya gitu tanpa harus kalian ke pasar. Kalau kalian ke warung dekat rumah aja mungkin udah ada nih serbuk instan ini. Jadi penjelasannya, serbuk instan adalah sediaan obat tradisional berupa butiran homogen dengan derajat halus yang sesuai, terbuat dari ekstrak yang cara penggunaannya diseduh dengan air panas atau dilarutkan ke dalam air dingin. Jadi kalau serbuk instan ini udah bisa dua cara pemakaiannya, yaitu bisa dengan cara direbus, diseduh dengan air panas, atau bisa juga dengan dilarutkan dalam air dingin. Nah, biasanya kalau yang enak dilarutkan ke dalam air dingin itu misalkan ya jamu-jamu yang ini yang fungsinya itu buat mengatasi nyeri head tuh. Biasanya kan ada jamu itu dan itu lebih enak dikonsumsi pada saat dia itu dingin gitu. Jadi bukan lagi dia panas-panas diseduh tapi bisa juga dilarutkan ke dalam air yang dingin seperti itu. Yang kelima ada kapsul. Kalau kapsul kalian pasti udah nggak asing kan gitu. Kapsul di sini adalah kapsul sediaan obat tradisional yang terbungkus cangkang keras. Kapsul lunak adalah sediaan obat tradisional yang berbentuk cangkang lunak. Jadi kalau kapsul kalian udah nggak asing lagi ya. Jadi tahu kapsul itu sediaannya yang seperti apa. Cuma bedanya di sini diisi dengan bahan-bahan atau berasal dari simplisia gitu. Oke, selanjutnya ada tablet. Nah, kalau tablet ini juga kalian udah nggak asing kan, dan pasti kalian tuh sering konsumsi tablet ini gitu. Cuma yang dibedakan di dalam tablet ini adalah komposisinya itu dia banyak mengandung bahan alamnya. Mungkin kalau kalian minum tablet biasa itu banyak mengandung senyawa-senyawa kimia obatnya. Kalau ini yang banyak mengandung bahan-bahan alamnya, makanya disebut juga dengan sediaan obat tradisional gitu. Nah, tablet di sini adalah sediaan obat tradisional padat, kompak, dibuat secara keempat cetak dalam bentuk tabung pipih, silinder, atau bentuk lain. Kedua permukaannya rata atau cembung, terbuat dari ekstrak kering atau campuran ekstrak kental dengan bahan pengering dan bahan tambahan yang sesuai. Yang ketujuh ada effervescent atau tablet effervescent. Nah, kalian juga pasti sudah sering mengkonsumsi apa ini effervescent. Nah, yang dibedakan lagi di sini yaitu komposisinya itu banyak mengandung sediaan obat tradisionalnya atau banyak mengandung bahan-bahan tradisionalnya, bahan-bahan alamnya gitu. Effervescent adalah sediaan padat obat tradisional terbuat dari ekstrak mengandung natrium bikarbonat dan asam organik yang menghasilkan gelembung gas atau karbon dioksida saat dimasukkan ke dalam air. Nah, adanya natrium bikarbonat dan asam organik ini yang bisa menghasilkan gelembung gas, yaitu ketika kalian mencelupkan atau memasukkan si tablet ini ke dalam air. Lalu ada bentuk sediaan pil. Pil adalah sediaan padat obat tradisional berupa massa bulat terbentuk dari serbuk simplisia atau ekstrak. Nah, kalau pil bentuknya itu lebih kecil-kecil seperti ini. Nah, di sini ada contohnya pil sakit perut. Nah, ini ada selanjutnya ada sediaan yang kalian biasa makan ya, kalian biasa konsumsi itu dodol atau jenang adalah sediaan padat obat tradisional dengan konsistensi lunak tetapi terlihat dan terbuat dari serbuk simplisia atau ekstrak gitu. Jadi kalau dodol yang biasa itu cuma banyak gulanya atau banyak tepung ketannya, kalau ini ditambah dengan serbuk simplisia atau ekstrak gitu. Selanjutnya ada pastilles, yaitu sediaan obat tradisional berbentuk lempengan pipi, umumnya berbentuk segi empat, terbuat dari serbuk simplisia dan atau ekstrak.
Nah, di sini ada cairan obat dalam. Apa sih cairan obat dalam itu? Nah, cairan obat dalam itu adalah cairan atau sediaan yang dimaksudkan untuk penggunaan oral gitu. Jadi, sediaan obat tradisional yang dapat berupa minyak, larutan, suspensi, atau emulsi terbuat dari serbuk simplicia atau ekstrak dan digunakan sebagai obat dalam. Atau biasanya itu dalam bentuk sirup lah, kalau nggak dalam bentuk sirup itu dalam bentuk larutan, suspensi, maupun emulsi gitu yang penggunaannya untuk oral atau dimasukkan ke dalam mulut dan saluran pencernaan. Nah, ada juga cairan obat luar. Nah, cairan obat luar ini sediaan obat tradisional berupa minyak, larutan, suspensi, atau emulsi yang terbuat dari simplicia atau ekstrak yang digunakan sebagai obat luar. Biasanya apa? Kayak obat gosok, kayak gitu. Itu digunakan untuk atau cairan obat luar kayak misalkan minyak kayu putih tuh. Nah, itu juga kan digunakannya dioles di bagian luar aja kan, nggak untuk diminum. Jadi disebutnya cairan obat luar. Kemudian kita masuk ke sediaan semi padat, yaitu salep, ada salep dan krim. Salep dan krim adalah sediaan obat tradisional setengah padat terbuat dari ekstrak yang larut atau terdispersi homogen dalam dasar salep atau krim yang sesuai dan digunakan sebagai obat luar gitu. Jadi kayaknya kalian tetap memang udah pernah pakai ya, apa itu tadi yang dari awal ada cairan obat luar, cairan obat dalam, ada tablet, kapsul, itu kalian juga sudah pernah konsumsi. Lanjut lagi ada parem. Parem itu sediaan padat atau cair obat tradisional terbuat dari serbuk simplicia atau ekstrak dan digunakan sebagai obat luar. Nah, biasanya ini dia sediaan setengah padat karena bentuknya itu seperti lotion seperti itu ya. Sama temennya parem ada pilis atau tapel juga ya. Ini juga sediaan semi padat yang dikhususkan atau dibuat untuk obat keluar. Dan biasanya kalau parem, pilis, tapel itu dalam satu rangkaian biasanya digunakan untuk ibu yang habis melahirkan, ibu yang setelah melahirkan gitu. Koyo atau plester, wah kalian pasti sudah suka pakai ya kalau koyo atau plester itu. Koyo biasanya kalau misalkan kalian sakit gigi, kalian pusing, kalian bisa pakai koyo gitu. Plester kalau misalkan kalian terluka, nah lukanya itu mau ditutup, nah itu pakai plester. Nah, koyo atau plester adalah sediaan obat tradisional yang terbuat dari bahan yang dapat melekat pada kulit dan tahan air yang dapat berisi serbuk simplicia atau ekstrak yang digunakan sebagai obat luar dan cara penggunaannya itu ditempelkan pada kulit. Nah, ini ada suppositoria. Nah, suppositoria ini sediaan padat obat tradisional yang terbuat dari ekstrak yang larut atau terdispersi homogen dalam dasar suppositoria yang sesuai. Umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh dan cara penggunaannya melalui rektal gitu, melalui dubur seperti itu. Lalu ada film strip. Nah, ini biasanya kalian pakai, kalian ambil satu terus kalian makan. Nah, film strip sediaan padat obat tradisional berbentuk lembaran tipis yang digunakan secara oral gitu. Kalian suka bawa-bawa juga kalau ini gampang dan mudah untuk dibawa-bawa. Selanjutnya ada kriteria obat tradisional, yaitu obat tradisional dilarang mengandung etil alkohol lebih dari 1% kecuali dalam bentuk sediaan tinktur yang pemakaiannya dengan pengenceran. Bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat sebagai obat, nggak boleh juga dia pakai narkotika atau psikotropika, bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan atau berdasarkan penelitian membahayakan untuk kesehatan. Sahabat Kompas TV, minuman tradisional memang dikenal punya banyak manfaat. Ketika kondisi badan sedang tidak fit, minuman kaya akan rempah ini selalu jadi pilihan. Nah, di episode kali ini pasti sudah tahu ya, saya akan membagikan 3 resep minuman tradisional yang bisa jadi alternatif untuk meningkatkan imun tubuh di masa pandemi COVID-19. Penasaran? Langsung saja yuk kita simak videonya. Yang pertama ada kunyit asam.
Selanjutnya ada wedang jahe lemon. Dan yang terakhir ada wedang jahe merah. Semua bahannya mudah ditemukan dan diolah ya sahabat Kompas TV. Apalagi anget-anget makin cocok diminum pas lagi musim hujan. Nah, untuk olahan dan resep lainnya bisa juga kamu akses di YouTube channel Sajian Sedap. Saya pamit ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye! Oke, pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menyaksikan video Ibu. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.